Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam satuan acara penyuluhan. Kita bisa menyaksikan penyuluhan yang berjudul pencegahan dan penanganan dengan pemberian nutrisi pada anak yang penderita diare oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi 3 Keperawatan Lubuk Linggau. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan materi yang sebelumnya akan dipimpin oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Kepada moderator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada MC atas pembukaannya. Yang saya hormati Ketua RT 07 Marga Mulia dan para hadirin yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acaranya. Yang pertama, materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi 3 Keperawatan Lubuk Linggau. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada MC dan moderator. Perkenalkan, saya Sartika Vitaloka selaku pemateri pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pencegahan dan penanganan dengan pemberian nutrisi pada anak penderita diare. Jadi, yang perlu kita ketahui, apa sih itu diare? Diare merupakan buang air besar lebih dengan bentuk lembek atau cair yang lebih sering dari biasanya atau lebih dari 3 kali dalam sehari. Penyebab diare yaitu 90% diare disebabkan oleh infeksi, bakteri, parasit, dan virus. 10% karena sebab-sebab antara lain obat-obatan, bahan-bahan toksik, iskemik, dan sebagainya. Ciri-ciri diare: yang pertama, mencret kurang lebih 3 kali per hari. Yang kedua, kadang disertai muntah. Yang ketiga, dapat disertai darah atau lendir. Yang keempat, tidak nafsu makan. Yang kelima, panas badan. Yang keenam, lesu atau lemah. Apa sih bahaya diare? Bahaya diare bisa menyebabkan kehilangan cairan dan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya, penanganan diare. Yang pertama, segera beri banyak minum kuah sayur bening, sari buah, air teh, air putih, air kelapa, ASI, LLG, atau larutan gula garam, dan lain-lain. Selanjutnya, beri Oralit setiap kali habis buang air besar. Untuk anak kurang dari 1 tahun, beri 1/4 atau setengah gelas Oralit setiap kali buang air besar. Yang kedua, untuk anak 1-4 tahun, berikan setengah sampai 1 gelas Oralit setiap kali buang air besar. Yang ketiga, untuk anak lebih dari 5 tahun, berikan 1-1,5 gelas Oralit setiap kali buang air besar. Yang keempat, untuk penderita dewasa, berikan 1,5 sampai 2 gelas Oralit setiap kali buang air besar. Dan yang terakhir, Oralit atau cairan rumah tangga harus diberikan hingga diare berhenti. Selanjutnya, 2. Teruskan pemberian makanan. Selama diare, teruskan dan tingkatkan pemberian ASI pada bayi yang masih menyusui. Yang kedua, anak di atas 6 bulan berikan makanan tambahan seperti bubur dan sayuran, sari buah segar, beri makanan lebih dari 6 kali per hari. Yang ketiga, setelah diare, beri makanan yang lebih sering dari biasanya selama 3 minggu. Jangan berikan makanan yang rusak atau basi. Selanjutnya, yang keempat, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit. Bila tidak membaik dalam 3 hari atau salah satu tanda seperti diare terus-menerus, muntah berulang-ulang, rasa aus yang berlebihan, makan atau minum sedikit, mata cekung, ada darah dalam tinja, demam di atas 38, derajat Celcius. Selanjutnya,
Pencegahan diare. Pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Yang kedua, makan makanan yang bersih dan bergizi. Yang ketiga, minum air yang telah dimasak. Yang keempat, bahan makanan yang dicuci bersih dan dimasak dengan benar. Yang kelima, lindungi makanan dari serangga, yaitu lalat, kecoak, cicak, dan lain-lain. 6. Biasakan buang air besar di toilet atau di WC. Apa saja sih nutrisi bagi penderita diare? Pertama, pisang, saus apel, nasi putih, sereal, oatmeal, apel, roti, teh, kentang rebus, dan asupan cairan dan elektrolit seperti LLG atau Oralit. Selanjutnya, hindari makanan berikut ini saat diare, yaitu pertama, makanan berlemak seperti gorengan dan makanan yang bersantan kental. Yang kedua, susu, mentega, es krim, dan keju. Yang ketiga, minuman alkohol dan kafein. Yang keempat, pemanis buatan. Dan yang terakhir, makanan yang menyebabkan gas berlebih, kubis, atau kol. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para hadirin atas antusiasnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, selesai sudah materi yang telah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan pemateri. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ibu Ari. Saya ingin bertanya, bagaimana cara membuat larutan garam dan larutan Oralit untuk anak yang menderita penyakit diare, dan berapa dosis yang harus diberikan kepada anak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ari atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh pemateri. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ari. Yang pertanyaannya, bagaimana cara membuat larutan garam dan larutan Oralit untuk anak yang penderita diare, dan berapa dosis yang diberikan pada anak tersebut. Yang pertama, cara membuat larutan garam. Alatnya sendok dan gelas. Bahannya 1 sendok makan gula, 1/4 sendok makan garam, dan yang ketiga segelas air hangat. Cara membuatnya: 1. Cucilah tangan dengan bersih. Yang kedua, tuangkan air masak ke dalam. Yang keenam, larutan gula garam segera diminum. Yang kedua, cara membuat larutan Oralit. Larutan Oralit adalah larutan untuk 1 gelas. Yang ketiga, masukkan gula 1 sendok makan penuh. Yang keempat, masukkan 1/4 sendok makan garam. Yang kelima, aduk sampai melarut, mengobati diare. Tujuannya untuk mencegah kehilangan cairan yang berlebih. Bahannya, yang pertama 1 bungkus Oralit, bisa ditemukan di apotek. Yang kedua, segelas air hangat. Cara membuatnya: yang pertama, cuci tangan sampai bersih. Yang kedua, tuang air hangat 1 gelas. Yang ketiga, bubuk Oralit 1 bungkus. Aduk sampai semua bubuk Oralit larut dengan sendok. Dosis yang diberikan larutan Oralit tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan usia anak. Untuk anak usia di bawah 1 tahun, berikan 1/4 sampai setengah gelas larutan Oralit. 4 tahun, berikan setengah sampai 1 gelas larutan Oralit. Terakhir, untuk anak usia 4 tahun ke atas, berikan 1 sampai 1,5 gelas larutan Oralit. Jangan langsung memberikan Oralit keseluruhan. Pemberian Oralit yang dianjurkan yakni secara perlahan-lahan.
setelah anak buang air besar, larutan oralit bisa langsung diberikan. Bila diaris disertai muntah, berikan selang waktu 10 menit. Baik, tibalah kita di penghujung acara pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin atas antusias dan perhatiannya. Acara ini saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.